Ya, kira-kira seperti ini hasilnya. Hai semuanya, kali ini kita akan membahas pemodelan balok pada Revit. Di sini kita sudah memodelkan kolom dan pondasi pada video terpisah. Seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan balok. Kita bisa menuju tab Structure. Lalu pada panel Structure, pilih Beam. Seperti biasa, Revit sudah menyediakan tipe. Karena di sini cuma satu, kita akan menambah family yang lain dengan cara load family. Kita cari structural framing di sini. Kemudian kita pilih yang konkret. Lalu kita pilih yang rectangular beam. Di sini kita pilih saja yang 30 kali 60. Sama seperti kolom, kita bisa memodelkan balok dari ujung sini sampai ujung sini. Dengan catatan di sini kita tidak bisa melihat volume antar segmen dan juga kita sulit untuk memodifikasi jika ada modifikasi antar segmen. Kita bisa delete saja lalu kita modelkan dengan cara kita tarik dari kolom ke kolom seperti ini. Oke, escape. Selanjutnya kita modelkan yang tengah sini. Dan yang vertikal. Sudah termodelkan ya. Jika kita lihat 3D, hasilnya akan seperti ini. Oke, kita juga bisa melanjutkan pemodelan di level 2. Dengan cara yang sama, kita pilih beam, lalu kita tarik dari kolom ke kolom. Oke, sudah selesai. Kita lihat di 3D. Di sini kita bisa melihat volume antar segmen. Kita lihat di sini volumenya adalah 0,66 meter kubik. Sama ya semuanya. Lalu keuntungan kita membuat antar segmen seperti ini, kita juga bisa memodifikasi. Misalnya, kita ingin menurunkan atau menaikkan elevasi si balok ini, kita bisa saja cari di properties start level offset atau end level offset. Misalnya kita ingin menurunkan minus 10 cm. Apply. Nah, terlihat di sini, jika kita buat salah satunya turun, dia akan otomatis miring ya. Oleh sebab itu kita harus menurunkan dua-duanya, yang start level offset dan juga end level offset minus 10. Oke, itu untuk cara yang pertama. Untuk cara yang lain kita juga bisa memilih objeknya, lalu pada properti sini kita cari Z offset value. Nah, di sini kita bisa langsung atur minus 10, otomatis
semua bidang dari balok ini akan turun sejauh 10 cm, sama seperti yang sebelah sini tadi. Seperti ini hasilnya. Jika kita buat 0 lagi, dia akan kembali ke elevasi 0. Dan ini juga kita bisa ganti lagi ke 0 untuk membuatnya seperti semula. Oke. Ya, kira-kira seperti ini hasilnya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda yang menekuni bidang konstruksi, khususnya berminat menggunakan software Revit. Sekian, terima kasih.